Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini saya akan menjelaskan materi mengenai informasi. Jadi pengertian dari informasi itu sendiri adalah sekumpulan data atau fakta yang telah diproses dan dikelola sedemikian rupa sehingga menjadi sesuatu yang mudah dimengerti dan bermanfaat bagi penerimanya. Adapun pendapat dari seorang ahli yang bernama Lani Sidarti, ia menyatakan bahwa informasi adalah penyajian data dalam bentuk yang lebih berguna untuk mengambil suatu keputusan. Saya akan menyebutkan beberapa fungsi informasi. Yang pertama sebagai sumber pengetahuan baru, yang kedua menghapus ketidakpastian, yang ketiga sebagai media hiburan, yang keempat sebagai sumber berita, yang kelima untuk sosialisasi kebijakan, yang keenam untuk memengaruhi khalayak, yang kelima menyatukan pendapat. Saya akan menyebutkan beberapa ciri-ciri informasi yang berkualitas. Yang pertama akurat, yang kedua tepat waktu, yang ketiga relevan, yang keempat benar, dan yang kelima lengkap. Jenis-jenis informasi. Nah, informasi memiliki 4 jenis. Yang pertama, informasi berdasarkan sifat. Nah, pada jenis informasi ini dibagi menjadi 3. Yang pertama, faktual, yaitu informasi yang berdasarkan fakta dan kebenarannya dapat dibuktikan. Yang kedua, opini, yaitu informasi berdasarkan pendapat seseorang tentang sesuatu hal. Yang ketiga, deskripsi, yaitu informasi yang dibuat dalam bentuk penjelasan terperinci mengenai sesuatu hal. Yang kedua, informasi berdasarkan kegunaannya. Nah, pada jenis informasi ini terbagi menjadi 2 bagian. Yang pertama, informasi yang menambah pengetahuan, dan yang kedua, informasi berdasarkan penyajian. Contohnya seperti artikel, gambar, audio, dan video. Yang ketiga, informasi berdasarkan bidang kehidupan. Ya, contohnya seperti informasi mengenai pola hidup sehat dan informasi mengenai makanan yang memiliki banyak vitamin. Yang keempat, informasi berdasarkan lokasi peristiwa. Nah, pada jenis informasi ini terbagi menjadi 2 bagian. Yang pertama, informasi di dalam negeri atau bisa disebut domestik, dan informasi di luar negeri yang bisa disebut dengan mancanegara. Cara memilih informasi yang pantas di era digital. Yang pertama, fitur filter media sosial untuk menyaring informasi. Contohnya seperti di Twitter, kita dapat menyaring konten-konten yang bertema tidak pantas dan mengganggu. Yang kedua, kita bisa membaca dari sumber terpercaya. Jadi dengan kita mengikuti akun-akun yang berstatus terverifikasi, kita dapat memperoleh informasi yang akurat. Yang ketiga, bacalah secara menyeluruh, jangan hanya judul dan poinnya saja. Jadi sebaiknya kita harus membaca informasi secara keseluruhan agar terhindar dari hoaks atau berita yang tidak benar. Yang keempat, membandingkan dengan sumber atau situs lain. Nah, dengan membandingkan, kita dapat mengetahui bobot dari sudut pandang konten yang mereka sajikan, apakah pro, kontra, ataupun netral. Yang kelima, hindari menyebarluaskan konten sara, pornografi, dan informasi pribadi. Karena jenis konten ini memicu konflik banyak orang. Jadi sebaiknya hindari menyebarluaskan konten jenis seperti ini. Selanjutnya kita akan membahas tentang latar belakang Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik atau yang bisa kita sebut dengan KIP. KIP merupakan sarana dalam bentuk partisipasi publik terhadap penyelenggara negara.
Undang-undang yang dimaksud adalah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 ini menegaskan sebagaimana Pasal 28F Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang salah satunya berisi tentang semua orang berhak berkomunikasi dan memperoleh informasi. Setelah melalui proses panjang selama 6 tahun, DPR mengesahkan KIP pada tanggal 3 April dan disosialisasikan pada Agustus 2010. Setelah kita amati, tujuan dari KIP adalah upaya untuk mempercepat tercapainya kesejahteraan masyarakat. Adapun tujuan KIP berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008, yaitu menjamin hak warga negara, mendorong partisipasi masyarakat, meningkatkan peran aktif masyarakat, dan mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik. Selanjutnya, mengetahui alasan kebijakan publik, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan terakhir, adapun pengertian dari informasi publik. Informasi publik adalah informasi yang dikelola atau dikirim oleh badan publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara atau penyelenggara dan penyelenggaraan badan publik yang sesuai dengan kepentingan publik. Tata cara memperoleh informasi. Yang pertama, pemohon informasi mengajukan permintaan disertai dengan alasan permintaan tersebut secara tertulis maupun tidak tertulis. Yang kedua, badan publik yang menerimanya wajib mencatat alamat dan nama pemohon, subjek, dan format informasi, serta cara penyampaian informasi yang diminta oleh pemohon. Yang ketiga, apabila pemohon mengajukan secara tidak tertulis, maka badan publik yang bersangkutan wajib mencatatnya. Lalu, badan publik akan memberikan tanda bukti penerima jika itu diterima, yaitu dengan sebuah nomor pendaftaran. Dan yang terakhir, paling lambat 10 hari sejak diterima, badan publik yang bersangkutan wajib menyampaikan pemberitahuannya secara tertulis. Setiap orang berhak menerima atau memperoleh informasi. Nah, hak-hak yang dimaksud antara lain, yang pertama, melihat dan mengetahui informasi publik. Yang kedua, menghadiri pertemuan publik yang terbuka untuk umum untuk menerima informasi publik. Yang ketiga, mendapatkan salinan informasi publik melalui permohonan UU KIP. Dan yang terakhir, menyebarluaskan informasi publik sesuai dengan peraturan perundang-undangan. pelayanan informasi. Selanjutnya, kita akan membahas tentang dampak Undang-Undang KIP bagi pemerintah dan masyarakat. Jika masyarakat menggunakan KIP dengan bijak, maka akan memberikan dampak positif. Sebaliknya, jika masyarakat menggunakan KIP dengan tidak bijak, maka akan memberikan dampak negatif bagi masyarakat tersebut. Adapun dampak positif Undang-Undang KPI, yaitu transparansi, terciptanya pemerintahan yang baik, dan persaingan usaha yang sehat. Walaupun demikian, Undang-Undang KIP tetap tidak bisa lepas dari dampak negatif. Kenyataannya, di lapangan banyak terjadi pemerasan terhadap konstitusi yang tidak memberikan kontribusi tertentu. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang keterbukaan informasi publik. Yang pertama ada hak asasi informasi. Hak asasi adalah hak yang melekat pada hakikat dan merupakan anugerah yang wajib kita hormati. Selain hak asasi manusia, warga Indonesia juga memiliki hak atas informasi. Hak ini dinyatakan di dalam Pasal 28F Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Hak atas informasi ini diklasifikasikan sebagai hak konstitusional yang menuntut kewajiban negara dalam pemenuhannya. Hak atas informasi menimbulkan kewajiban dan tanggung jawab secara khusus, yang dengannya dapat dikenakan pembatasan tertentu.
dan pembatasan hanya diperbolehkan apabila diatur menurut hukum dan dibutuhkan untuk melindungi hak dan kebebasan orang lain. Adapun jenis-jenis informasi publik terbagi menjadi dua, yaitu informasi yang terbuka. Contohnya seperti informasi badan publik yang wajib diumumkan secara berkala, informasi badan publik yang wajib diumumkan secara serta-merta, informasi badan publik yang wajib ada setiap saat. Yang kedua adalah informasi yang dikecualikan, seperti consequential harm dan balancing public interest. Berikut adalah manfaat adanya informasi publik. Yang pertama adalah adanya jaminan hak bagi setiap orang yang mengetahui program pengambilan suatu kebijakan publik yang terkait dengan hajat hidup orang banyak. Yang kedua adalah mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan. Yang ketiga adalah mendorong penyelenggaraan negara yang baik, yaitu efisiensi, efektivitas, akuntabel, dan transparansi. Yang ketiga adalah menambah ilmu pengetahuan dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Yang terakhir adalah meningkatkan kualitas pengelolaan dan pelayanan informasi di lingkungan badan publik. Sekian.